Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini dengan saya, Bu Vivin, yang akan menyampaikan materi yaitu mengenai visi, misi, dan tujuan. Kalian masuk ke SMA Wringin Anom, tentunya harus mengetahui bagaimana struktur dari organisasi sekolah ini. Yang pertama yaitu mengenai struktur di sekolah ini. Pucuk pimpinan di sekolah ini adalah kepala sekolah. Di mana di sini Bapak Kepala Sekolah kita itu adalah Dr. Andes Sukati. Di bawah dari Kepala Sekolah itu ada yaitu WAKA, Wakil Kepala Sekolah. Ya, perhatikan di situ. Wakil Kepala Sekolah kita mengenal ada 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang kurikulum, kemudian yang kedua adalah bidang kesiswaan, yang ketiga adalah bidang sarana dan prasarana, dan yang keempat adalah bidang kesiswaan. Di semua sekolah atau dimanapun kelembagaan itu memiliki visi, misi. Ya, visi misi ini nanti akan menentukan kemana sekolah ini akan dibawa. Ya, apa yang akan dihasilkan dari anak-anak setelah masuk atau setelah lulus dari SMA ini. Visi dari SMA Negeri 1 Wringin Anom itu kita mengenal ada 5 macam. Perhatikan di situ. Ya. Yang pertama yaitu visi lulusan yang agamis. Yang kedua, lulusan yang cerdas. Yang ketiga, lulusan yang terampil. Yang keempat adalah lulusan yang berkarakter. Yang kelima adalah lulusan yang peduli lingkungan. Ya, kita lihat yang pertama, lulusan yang agamis. Bagaimana yang dikatakan dengan lulusan yang agamis? Lulusan agamis itu diharapkan bahwa siswa setelah lulus itu mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua, lulusan yang cerdas. Artinya di sini bahwa masuk ke SMA Wringin Anom dan setelah lulus mereka harus memiliki pengetahuan yang baik. Jadi kemampuannya harus bertambah. Yang kedua, tutur katanya atau perkataannya harus juga santun. Kemudian yang ketiga, diiringi dengan kelakuan atau tingkah laku yang baik juga. Ya. Nah, baik di sini sesuai dengan norma ya, sosial, norma agama, norma hukum dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lulusan yang terampil. Setelah lulus dari SMA ini, siswa diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan. Siswa mampu ya, memiliki kompetensi atau keterampilan IT yang sangat tinggi. Ya, jadi mereka siap begitu lulus dari SMA untuk memasuki dunia kerja, dunia keterampilan yang lebih tinggi. Kemudian lulusan yang berkarakter. Lulusan berkarakter di sini artinya bahwa siswa ya, itu harus sedari masuk awal sampai dengan akhir masuk keluar dari SMA ini harus menghasilkan siswa yang berkarakter ya sesuai dengan nilai-nilai sikap dan kepribadian dari Indonesia ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah lulusan peduli lingkungan. Jadi kita tidak boleh tidak peduli lingkungan. Misalkan saja sekarang kita lihat ada banjir. Kita tidak boleh membiarkan ada gempa, kita tidak boleh. Kita harus mencari kenapa kok sampai terjadi lingkungan yang rusak. Ini yang dikatakan dengan peduli lingkungan. Bagaimana? Itu adalah visi dari SMA Negeri 1 Wringin Anom. Menarik bukan? Kita lanjut berikutnya, yaitu misi sekolah. Ya, di sini kita mengenal ada 7 macam misi sekolah. Ya, ada 7 di situ. Yang pertama yaitu menumbuhkan penghayatan
dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehingga mampu meningkatkan iman dan takwa. Itu adalah misinya. Jadi sekolah di sini itu kalian akan mendapatkan pelajaran agama sehingga mampu untuk menumbuhkan keimanan yang lebih tebal, penghayatan terhadap agamanya yang lebih tinggi, ya, sehingga bisa berguna di sekitar masyarakat maupun di lingkungan sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan masyarakat, pemerintah, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya bagaimana? Bahwa kalian di SMA ini akan mendapatkan suatu pembelajaran yang berkualitas. Jadi meskipun sekolah kita itu jauh dari kota, tetapi ya, pembelajaran yang kalian peroleh tidak akan berbeda dari mereka yang berada di kota, mereka yang berada di SMA negeri yang lain. Tidak, semuanya akan sama. Bahkan kemungkinan kita akan lebih tinggi dibandingkan dengan SMA-SMA yang lain. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan maupun hidup mandiri dalam masyarakat. Ya, jadi selama di SMA nanti kalian akan dibekali, ya, dibekali suatu keterampilan. Ya, nanti kalian akan mendapatkan itu dalam bidang pelajaran kewirausahaan, bidang pelajaran dalam bidang komputer. Nah, ini adalah misi yang ketiga. Kemudian misi yang keempat yaitu mengembangkan minat bakat siswa melalui kegiatan ekstra. Ya, jadi dengan kegiatan ekstra ini kalian akan mendapatkan dapat mengembangkan minat dan bakat. Ada nanti kalian akan mendapatkan suatu materi ya dalam MPLS ini bahwa kegiatan ekstra di sini cukup banyak, mulai dari tata rias, kemudian sepak bola, kemudian seni fotografi, kemudian paduan suara, kemudian apa lagi ya, basket dan sebagainya. Jadi cukup banyak. Nanti kalian bisa mencari ya apa yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pendidikan pramuka agar memiliki karakter bangsa yang kuat dan tangguh. Jadi nanti kalian akan mendapatkan pendidikan pramuka yang diperoleh pada saat kelas 10. Ya, memang pada saat ini kita agak terganggu karena ada pandemi ini, karena memang kita harus menerapkan protokol pencegahan COVID-19, sehingga kegiatan semuanya harus ada di rumah. Ya, kemudian melaksanakan tata tertib sekolah, ya, sehingga tercipta budaya disiplin warga sekolah. Jadi kalian harus membaca di situ tata tertib dari sekolah ini apa saja. Kalau kalian melanggar tata tertib yang ada di sekolah ini, kalian akan mendapatkan sanksi. Ya, nah ini sanksinya ada di dalam poin-poin yang ada di dalam buku tata tertib yang dikeluarkan oleh BK. Jadi tolong nanti dibuka lagi, dibaca lagi tata tertib dari sekolah ini. Ya, apa saja? Misalkan saja kalian tidak boleh datang lebih dari jam 7. Datangnya harus jam 7 kurang 10. Itu bila pandeminya sudah berakhir. Tapi sekarang pandeminya kan masih berjalan, jadi kalian belajarnya ada di rumah. Kemudian yang ketujuh yaitu meningkatkan budaya disiplin melalui keteladanan dan kepala sekolah, guru dan karyawan. Ya, jadi di sini kalian bisa mencontoh ya semua perilaku dari Bapak Ibu guru, ya, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu dapat kalian lihat dalam sikap dari Bapak Ibu guru yang dilakukan sehari-hari di sekolah. Nah, itu adalah visi dan misi yang nanti akan kalian dapatkan dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Wringin Anom, yang tentunya nanti akan dituangkan ya melalui misalkan saja pendidikan PMP, PKN, pendidikan geografi, kemudian pendidikan ekonomi dan sebagainya. Itu nanti akan terintegrasi. Nah, bagaimana? Sudah paham? Anak-anakku sekalian, kalian berbeda. Sekolah di SMP dengan sekolah di SMA itu berbeda sekali. Ya, jadi
kalian jangan merasa tertekan dengan apa perbedaan dengan adanya perbedaan antara waktu SMP dengan waktu di SMA. Karena beban pengetahuan yang ada di SMA itu akan semakin tinggi, semakin banyak. Ya, lakukanlah itu dengan enjoy, dengan nyaman. Kalau seandainya kalian itu kurang paham, bisa bertanya kepada wali kelasmu. Tadi sudah saya katakan bahwa struktur yang paling atas sendiri itu adalah Bapak Kepala Sekolah. Kemudian di bawahnya itu adalah Wakil Kepala Sekolah. Kemudian setara dengan Wakil Kepala Sekolah itu adalah Kabak, ya, Kabak TU. Kemudian di bawah dari Kabak TU itu adalah BK, ya. Jadi kalian kalau punya kesulitan, punya persoalan dalam pembelajaran maupun dalam di rumah maupun di sekolah, kalian bisa konsultasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di bimbingan konseling. Ya. Kemudian di situ nanti di bawah itu ada lagi yaitu yang sebagai orang tua kalian, tetapi itu di sekolah, yaitu Bapak Ibu wali kelas. Ya. Di SMA ini kalian perlu ketahui bahwa untuk kelas 10 itu ada kelas 10, jumlahnya ada 10 kelas. Ya. Kemudian kelas 11 itu ada 10 kelas juga, dan saya ulangi lagi, kelas 10 itu adalah 11 kelas, kelas 11 itu ada 10 kelas, dan kelas 12 itu ada 10 kelas. Jadi cukup besar kelas kita. Jadi kalau kita pandemi ini sudah selesai, kalian akan menemukan 1000 sahabat yang ada di SMA Negeri 1 Wringin Anom. Cukup banyak, cukup menarik. Di situ nanti kalian akan bisa melihat teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian yang cantik-cantik, ya. Jadi cukup banyak. Tapi memang di sekolah kita itu kebanyakan adalah jumlah laki-lakinya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuannya. Nah, kita lihat materi yang terakhir di sini, yaitu makna logo SMA Semaniwa. Ya, SMA negeri, SMA dulu itu Semaniwa, tapi sekarang berganti menjadi Smanyu, Sma.new. Apa artinya Sma.new? Ya, Sma.new di sini adalah SMA negeri. New itu adalah negeri, Wringin Anom. Ya, di situ kalian bisa melihat simbolnya, ya, yang terdiri dari ada segi 5 di situ, ya, ada segi 5. Segi 5 itu menunjukkan bahwa sekolah kita itu harus mempertahankan dasar negara Pancasila. Ya, perhatikan di situ. Kalian sudah mengetahui bahwa Pancasila itu ada 5. Ya, ada 5 dasar yang perlu kita pertahankan. Tidak boleh diotak-atik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bingkai garis yang berwarna-warna. Jadi di situ bingkainya itu macam-macam. Ada merah, ada kuning, ada putih. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa negara kita, apalagi di sekolah kita, itu terdiri dari berbagai macam ras, suku, bangsa, dan agama. Kita harus saling toleransi, kita harus saling menghargai. Ya, jadi kita di sini di SMA Negeri 1 Wringin Anom itu kita akan mendapatkan suatu pembelajaran untuk saling menghargai, saling menghormati, ya, belajar untuk duduk bersama, tidak melihat kaya, kemudian miskin dan sebagainya. Ya, kemudian background. Kita lihat di situ backgroundnya, warnanya adalah biru cakrawala, ya. Itu artinya bahwa kita mensyukuri semua rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa kita itu harus belajar terus sampai akhir hayat. Kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Belajar itu adalah sepanjang hidup. Kalau kita berhenti belajar, maka kita akan menjadi manusia yang kuper. Apa itu kuper? Kuper itu adalah kurang pergaulan. Kalau kita kurang pergaulan, kita nggak punya konco, kita nggak punya teman, teman kita menjadi sedikit. Nah, ini tidak ada di Wringin Anom, ya. Makanya di situ ada background cakrawala. Kemudian rantai emas bertahta berlian. Perhatikan di situ rantainya itu, ya. Rantainya berwarna berlian putih. Itu adalah rantai, itu menunjukkan ikatan, ya. Ikatan bahwa sesama manusia itu saling harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kelima kita perhatikan, bangun yang membentuk gelombang elektromagnetik. Dia tuh yang seperti arah panah itu yang warnanya hijau di situ. Ya, itu menunjukkan bahwa
kita harus melakukan suatu komunikasi itu ke segala arah. Ya, jadi seperti arah mata angin, kita nggak boleh hanya melihat suatu masalah satu sisi saja. Kita harus melihat suatu masalah itu dari berbagai aspek, sehingga nanti kita bisa melihat suatu keadilan. Ya, nah kemudian yang berikutnya adalah bangun yang berwarna merah. Perhatikan di situ ada bangun yang berwarna merah di bawahnya dari buku itu. Bahwa sebagai manusia kita harus berani, harus jujur, ya, tidak boleh mencela-mencelih, ya, harus kuat dalam memegang suatu kebenaran. Ya, kemudian buku terbuka. Ya, buku terbuka itu adalah bahwa kita harus aktif melakukan pembelajaran, mengoptimalkan antara otak kiri dengan otak kanan. Jadi otak kita itu ada dua sebenarnya, dan ini harus seimbang, nggak boleh otak kiri saja yang diasah, tapi kita nggak punya keterampilan, hanya pengetahuannya saja. Ya, jadi dua-duanya harus digerakkan supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang perfect. Ya, menjadi orang yang sempurna, tapi memang tidak bisa sempurna sekali itu tidak bisa, ya. Kemudian lensa itu adalah bahwa kita dituntut untuk selalu aktif melakukan inovatif, ya, melakukan peningkatan ilmu pengetahuan, menemukan sesuatu yang baru sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ballpoint, ya. Ballpoint itu artinya apa? Bahwa kita itu harus mampu menuangkan atau apa yang ada unek-unek di kepala kita itu harus mampu untuk dikeluarkan, ya, dituangkan dalam perkataan, ya, dalam perbuatan, ya, sehingga menghasilkan suatu karya tulis. Ya, jadi ballpoint itu makna itu. Jadi kita dituntut untuk selalu menulis, ya, sehingga bisa ilmu yang kita peroleh itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu kita lihat sekarang yang ke-10 adalah bintang yang berwarna kuning. Ya, bintang berwarna kuning emas. Di atas itu kalian lihat itu, kuning emas. Kita harus selalu mempunyai jiwa untuk berusaha menang. Ya, menjadi seorang juara. Jadi ditanamkan diri kita. Meskipun kemampuan kita terbatas, tapi kita harus punya motivasi bahwa saya harus menang, saya harus maju. Ya, saya harus menjadi juara. Kemudian yang ke-11 adalah kalimat SMA Negeri 1 Wringin Anom Gresik. Itu artinya bahwa kita menunjukkan domisili, bahwa kita itu ada di SMA Negeri 1 Wringin Anom yang tempatnya ada di Wringin Anom, daerah Sembung, Gresik. Itu adalah jati diri dari SMA Negeri 1 Wringin Anom yang akan selalu berkibar, yang akan selalu mengepakkan sayapnya untuk mencapai cita-citanya yang lebih tinggi. Bagaimana? Siap untuk saya ajak bersama SMA Negeri 1 Wringin untuk terbang tinggi menggapai cita-cita. Yuk, kita gapai cita-cita kita setinggi mungkin. Semoga keberhasilan kalian bisa bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.